Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdar Effendi SPD, guru di SMA Negeri 6 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar para peserta didik. Sejalan dengan itu, pembelajaran di era abad 21 di mana teknologi semakin berkembang pesat menuntut guru dan para peserta didik untuk dapat menguasai dan menggunakan media digital dalam proses pembelajaran. Melihat kondisi masih rendahnya motivasi dan hasil belajar para peserta didik di kelas, maka izinkan saya untuk memberikan satu referensi terkait praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah. SMA Negeri 6 Bantaeng merupakan salah satu sekolah yang berada di pegunungan Kabupaten Bantaeng. Tepatnya di Desa Bontotalasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Melihat kondisi sekolah yang berada di ketinggian, maka hal yang menjadi tantangan adalah sulitnya memberikan layanan pendidikan yang maksimal kepada para peserta didik. Faktor yang menjadi kendala adalah jarak antara rumah siswa dengan sekolah yang cukup jauh, ditambah dengan akses transportasi yang terbilang masih cukup sulit. Dengan melihat kondisi yang ada, maka dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam mengelola strategi pembelajaran yang harus dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, hal-hal yang pernah kami lakukan untuk tetap bisa meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar peserta didik adalah mempersiapkan bahan ajar dengan baik. Dan inilah kegiatan ritual malam ala Pak Guru dalam mempersiapkan bahan ajar. Hal ini dilakukan mengingat masih terbatasnya jumlah sarana pendukung di sekolah seperti LCD atau proyektor. Selain itu, sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas, maka saya bersama rekan-rekan guru juga mempersiapkan atau membuat video pembelajaran. Halo Sobat Guru. Hai. Pagi, halo Sobat Guru. Alat atau sarana pendukung proses pembuatan video pembelajaran biasanya difasilitasi oleh pihak sekolah bekerja sama dengan lembaga PGRI Kabupaten Bantaeng. Video pembelajaran yang telah dibuat nantinya akan di-share atau dibagikan kepada para peserta didik, baik melalui daring ataupun luring. Sehingga para peserta didik bisa mengakses, mempelajari, dan memahami materi pembelajaran yang mereka butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah bahan ajar dan video pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya akan dipakai atau digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Nah, di kegiatan pendahuluan, biasanya guru mengecek kesiapan peserta didik untuk belajar. Selain itu, juga mengecek kehadiran para peserta didik yang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, di kegiatan pendahuluan juga dilakukan kegiatan doa bersama untuk memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru biasanya menampilkan video pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya
dan juga memfasilitasi para peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dan memfasilitasi mereka untuk bekerja bersama dalam kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran ini juga, para peserta didik diharapkan dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Pada kegiatan ini tentunya akan terjadi interaksi atau umpan balik antar peserta didik sehingga informasi terkait materi ajar dapat dipahami dengan baik. Tugas guru selanjutnya adalah memberikan penguatan materi yang belum dipahami. Pada akhir pembelajaran juga dilakukan refleksi terkait proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan di kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar di kelas, guru dapat memberikan penugasan melalui video kepada para peserta didik. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memanfaatkan buku dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sebagai agen hereditas, virus tidak dapat menyebabkan perubahan genetik dalam sel dan biasanya tidak membahayakan. Yang disebut dengan sebutan sulapa. Di daerah kami itu sangat banyak ditemui sulapa yang seperti ini karena memang daerah kami itu sangat banyak pohon kemiri. Nah, kami berkreativitas sendiri untuk membuat sulapa yang seperti ini. Kenapa sulapa yang berbentuk seperti ini? Supaya kemirinya itu tidak jatuh pada saat di proses pemecahannya. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan sulapanya. Bila ada kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun berada di pelosok, untuk memberikan pengalaman baru dan untuk mengetahui hasil belajar para peserta didik, maka asesmen atau penilaian pembelajaran dilakukan secara daring dan berbasis Android. Dari praktik pembelajaran yang telah dilakukan, memberi banyak dampak bagi kemajuan belajar peserta didik. Langkah-langkah yang telah dilakukan efektif untuk mendorong atau meningkatkan kemajuan, motivasi, dan hasil belajar para peserta didik. Hal ini tentunya dapat menjadi bahan evaluasi bagi para guru untuk terus berupaya menghadirkan proses belajar mengajar yang berpihak pada peserta didik. Salah satu dampak dari praktik pembelajaran berdiferensiasi adalah dapat mengasah kemampuan guru maupun peserta didik untuk melek dunia digital. Demikian praktik pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah. Semoga dapat menjadi bahan referensi bagi para tenaga pendidik lainnya. Tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk para guru di seantero Nusantara. Mari terus berkarya dan berbagi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.